Oleh karenanya kita pun juga tidak mustahil terjangkit kemunafikan itu. Bab kata Nabi, alamat munafiki salah. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab. Apabila berkata-kata dia suka bohong. Tapi walau bagaimanapun orang dolim itu akan menghilangkan kebenaran pada saatnya, cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul di permukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 509. Halaman 509 Surah Muhammad ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshi 'alayhi min al-maut فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول
أموال لهم من بعد ما تبين وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم. Baca Al-Quran Karim. Kita buka halaman 337. Halaman 337 Surah Al-Hajj ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayantakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakimun liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad fitnatan lilladhina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'idin wa liya'lamal ladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى
yatamatta'una fi umniyati. Wa ma arsalna, dan tidak kami utus, kata Allah, min qablika, dari sebelum kamu wahai Nabi Muhammad, mir rasulin wala nabiyyin. Minnya di sini menurut tata bahasa Arab min zaidah, artinya min yang merupakan tambahan dan tidak memiliki arti. Itu namanya min zaidah. Min yang disisipkan di situ, karena sisipan berarti tidak memiliki makna apa-apa. Kalau kemudian min itu disebut sebagai min zaidah, min tambahan atau sisipan, maka ayat ini bunyinya seperti ini. Wa ma arsalna min qablika rasulan wala nabiyya. Jadi minnya dibuat karena min itu min zaidah. Ini mutlak, pengetahuan ini harus dimiliki oleh seorang yang membaca Al-Quran, apalagi yang menjelaskan tentang tafsir-tafsirnya. Min rasul wala nabi. Minnya ini min zaidah, min zaidah, min ditambahkan. Itu banyak di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran, kalimat-kalimat yang seperti itu. Wa ma arsalna min qablika, dan tidak kami utus, kata Allah, min qablika, dari sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Min itu zaidah, karena zaidah maka dia tidak memiliki makna apa. Di sini tidak memiliki makna apa-apa. Karena demikian maka kalimat potongan ayat ini, wa ma arsalna min qablika rasulan, ini jadinya seperti ini. Wala nabiyya. Ini ganti daripada min yang dibuang ini, karena min tambahan. Wa ma arsalna min qablika rasulan, dan tidak kami utus, kata Allah, min qablika, dari sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, rasulan, kepada seorang rasul pun. Nah, kalau dihidupkan, artinya diaktifkan, kata ini tidak disebut sebagai min tambahan. Artinya wa ma arsalna, tidak kami utus, min qablika, sebelum kamu Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul. Memahaminya jadi agak rumit. Tapi kalau kemudian dimasukkan sebagai min zaidah, maka jadinya seperti ini. Wa ma arsalna min qablika rasulan. Ini menjadi objek daripada kata arsalna. Kami tidak mengutus. Tidak mengutus siapa? Rasulan, kepada seorang rasul. Itulah analisa ketika satu kata di dalam Al-Quran itu disebut sebagai zaidah, sebagai tambahan. Dalam potongan ayat di awal surah, di awal ayat 52 ini, Allah menyebut adanya perbedaan antara seorang rasul dan seorang nabi. Buktinya di situ disebut terpisah. Wa ma arsalna, dan tidak kami utus, kata Allah, min qablika, dari sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, rasulan, min rasulin, dari seorang rasul. Ayat ini rasulan, kepada seorang rasul, wala nabiyan, dan tidak pula seorang nabi. Ini artinya
esensi dari dua kata ini berbeda. Antara Rasul dengan Nabi berbeda. Antara Nabi dengan Rasul berbeda pengertiannya. Bagaimana pengertian yang sebenarnya? Rasul adalah seorang manusia. Dia laki-laki. Dia merdeka, bukan budak. Al-Uhiya ilaihi nanti wayuk baru ditablighihi. Itu Rasul. Artinya Rasul itu adalah seorang manusia jenis kelamin laki-laki dan dia seorang merdeka. Kenapa ini dikaitkan seorang merdeka? Karena di Arab itu dulu merajalela perbudakan itu. Terjadinya perbudakan itu karena di negeri Arab itu terdiri dari banyak suku, banyak kabilah. Nah, antara kabilah dengan kabilah yang lain untuk mempertahankan hidupnya sering berperang. Antara satu dengan yang lain sering berperang. Nah, yang menang, orang-orang yang kalah ini diambil sebagai budak. Dulu seperti itu. Ya. Begitu Islam datang, dikurangi sedikit demi sedikit. Akhirnya sampai sekarang tidak ada lagi perbudakan. Oleh karenanya, ketika mendefinisikan seorang Rasul adalah seorang manusia laki-laki dan dia merdeka, bukan orang budak. Karena dapat dibayangkan kalau seorang budak menjadi nabi, menjadi Rasul, kan tidak akan dipatuhi. Namanya posisinya, statusnya sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa seorang budak. Oleh karenanya, ulama mendefinisikan seorang Rasul itu adalah manusia. Dia laki-laki, artinya tidak akan ada. Nah, Rasul itu seorang perempuan berada. Kemudian Hurun merdeka. Usia ilaihi bisyariatin yang diwahyukan, diturunkan wahyu kepada manusia laki-laki dan merdeka itu satu ajaran, satu peraturan, satu syariat. Wa umiru bitablighihi dan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat peraturan itu kepada manusia yang lain. Itu Rasul. Nah, terus Nabi bagaimana? Nah, bedanya kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk meneruskan syariat yang diterima dari wahyu itu kepada manusia yang lain. Itu Nabi. Karena demikian, maka setiap Rasul pasti Nabi tadi, tapi tidak setiap Nabi Rasul. Kesimpulan kita seperti itu nanti. Jadi, fakullu rasulin nabiyyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Jadi, setiap Rasul adalah Nabi dan tidak setiap Nabi Rasul. Kenapa? Karena itu tadi, kalau Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan dan diterima dari Allah. Nah, kemudian kalau Nabi tidak diperintahkan itu. Ada ulama menambahkan bahwa wahyu yang diterima oleh Rasul itu adalah wahyu lewat perantara malaikat Jibril dan diterima dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Sedang wahyu yang diterima oleh Nabi, ulama mengistilahkan bukan wahyu tapi ilham. Ilham, bisikan hati. Bisikan ke dalam hati dan itu diterima dalam keadaan tidur, mimpi, atau dalam keadaan tidak sadar. Tanpa disadari kemudian tahu ada bisikan. Nah, kita pun bisa menerima ilham itu. Seorang manusia secara umum itu bisa menerima ilham itu. Tapi kalau wahyu tidak bisa manusia secara umum menerima wahyu. Karena wahyu itu disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan kemudian diterima oleh seorang Rasul dalam keadaan sadar. Kalau memang bukan manusia yang dipilih, yang memang dipilih oleh Allah, tidak mampu menerima wahyu. Nabi saja gemeteran ketika menerima wahyu itu. Ketika
ketika wahyu pertama turun. Kemudian beliau gemeteran, lemas, pulang minta dijelemuti pada istri beliau. Itulah beberapa pengertian dalam kata demi kata dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada ayat yang kita kaji pada pagi hari ini. Wa ma arsalna, dan tidak kami utus, kata Allah, min qablika, dari sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, rasulan wala nabiyyan, kepada seorang rasul pun, wala nabiyyan, dan juga tidak kepada seorang nabi pun, illa idza tamanna, kecuali atau melainkan idza tamanna, apabila tamanna telah berkeinginan rasul atau nabi itu memiliki harapan, rasul atau nabi itu al-qasyaiton fi umniyati, setan mencampakkan, bisikan fi umniyati, di dalam keinginan dan harapan-harapannya itu. Ini penegasan Allah bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun atau seorang nabi pun yang memiliki keinginan untuk melaksanakan dakwahnya, yang memiliki harapan untuk sukses dakwahnya, menyampaikan hidayah kepada manusia, kecuali setan membisikkan di dalamnya, mencampakkan di dalamnya, selalu menggoda setan itu, selalu menggoda. Al-qasyaiton ini jadi di dalam harapan-harapan dari ini ingin melemahkan. Ayat ini, ayat 52 ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, khususnya ayat 51. Ketika pada ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim, dan orang-orang sa'au yang berusaha keras mu'ajizina fi ayatina, melemahkan, berusaha keras ingin melemahkan ayat-ayat Al-Quran. Ini artinya ada di antara manusia yang terus berusaha untuk melemahkan Al-Quran, untuk membelokkan Al-Quran, untuk membatalkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, atau membelokkan dan melemahkan hasrat dan keinginan seorang rasul atau seorang nabi dalam rangka melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Setan selalu berusaha seperti itu. Nah, ayat 52 ini merupakan satu di antara contoh-contoh usaha-usaha itu, usaha-usaha untuk membatalkan, untuk melemahkan keinginan para rasul dan para nabi ketika ingin dan secara kuat bercita-cita, berkeinginan untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Tapi fayantahu ma yulqi syaitan tsumma yuqimullahu ayat, fayantahu, maka menghapus Allah ketika ada bisikan yang ingin disisipkan oleh syaitan ke dalam hati para rasul atau para nabi, agar supaya menjadi lemah hasrat dan keinginannya untuk melaksanakan perintah, menjalankan dakwah, memberi hidayah kepada manusia. Fayattaqullah, maka Allah menghapus mayulki syaitan, apa yang dicampakkan oleh syaitan, berupa upaya-upaya untuk melemahkan dan membatalkan hasrat dan keinginannya itu. Tsumma yuqimullahu ayati, kemudian Allah mengokohkan ayati, ayat-ayatnya. Kata tamanna tadi diartikan berkeinginan, punya harapan,
untuk sukses perjuangan menjalankan dakwah. Tapi ada sebagian orang, sebagian mufassir yang mengartikan membaca illa idza tamanna, kecuali atau melainkan tidak kami utus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun dan seorang nabi pun, melainkan apabila dia telah membaca ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Itu sebagian mengartikan seperti itu. Ayat ini dalam beberapa tafsir, khususnya yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Yaakob Syihab dalam tafsirnya Al-Misbah, menjadi bahasan serius dari para ulama-ulama tafsir. Karena suatu ketika Rasulullah membaca ayat dalam surah An-Najm. Surah An-Najm kalau tidak salah ayat 112. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ada. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. An-Najm di belakang itu. Ayat berapa? Ayat 19. Ada. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul Laha wal Uzza Wa mana tasalisatal ukhra. Artinya, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Ya, tidak. Nah, ketika Rasulullah membacakan ayat itu di hadapan orang-orang musyrik Mekah, kemudian setan menyelipkan kata sesudah itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Setelah membaca itu, kemudian setan menyelipkan kata tambahan. Ini sebagian ulama yang mengatakan bahwa tamanna itu membaca. Kecuali melainkan ketika Nabi atau Rasul itu membaca satu ayat, al-qasyaiton fi umniyati. Al-qasyaiton mencampakkan setan fi umniyati di dalam bacaannya. Termasuk yang dicontohkan tadi, ketika Nabi membaca ayat surah An-Najm ayat 19 dan 20, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra. Kemudian setan mencampakkan di situ, dzakal gharani. Ini diucapkan oleh Nabi menurut para siri. Diucapkan oleh Nabi, dzakal gharani, yang artinya berhala-berhala yang disebutkan tadi, apa itu Lata, Uzza dan Mana. Jadi ketiga-tiganya itu adalah berhala-berhala tertinggi. Sesungguhnya syafaat daripada berhala-berhala itu sangat didambakan. Nah, mufassir yang menjelaskan seperti ini ditentang mati-matian oleh ulama-ulama yang lain. Karena tidak mungkin Rasulullah sampai terpengaruh dengan mencapai. Tapi usaha-usaha setan itu selalu ada. Selanjutnya, cerita daripada mufassir yang meriwayatkan seperti itu Nabi sampai bersujud, katanya seperti itu. Begitu mendambakan bahwa begitu Nabi dicampakkan dengan tambahan kalimat dzakal gharani. Gharani itu artinya berhala-berhala yang
posisinya paling tinggi. Dan sesungguhnya mereka adalah sangat didambakan syafaatnya. Kemudian Rasulullah sujud dan orang-orang musyrik pun juga sujud. Sampai berkata mereka-mereka itu, tidak pernah Tuhan-Tuhan kami disinggung selama ini oleh Muhammad, kecuali pada hari ini di tempat yang tinggi. Bersujud orang musyrik juga. Dalam kondisi seperti itu kan, ramai kan, riuh kan. Keadaannya, malaikat Jibril datang kemudian menegur Nabi Muhammad. Hai Muhammad, aku tidak bawa kalimat itu, sisipan itu dari Allah. Kenapa kemudian ada seperti itu? Coba dibaca ulang, kata malaikat Jibril. Ini diulang, Rasulullah. Ternyata memang seperti itu. Ini menurut mufassir yang mengartikan tamanna itu adalah membaca, dan umniyat ini diartikan sebagai bacaannya, bukan harapan, keinginan yang menggebu-gebu untuk suksesnya perjuangan Rasul atau Nabi melaksanakan dakwah memberi hidayah kepada manusia. Jadi ada dua pengertian. Ada diartikan tamanna itu sebagai keinginan, berkeinginan untuk melaksanakan perintah Allah, menjalankan dakwah, memberi hidayah kepada manusia. Ada juga tamanna yang diartikan sebagai membaca. Nah, ketika membaca, maka niat yang di belakang itu juga membacaannya. Ketika al-syaitan, syaitan mencampakkan ke dalam bacaannya. Seperti contoh yang disampaikan tadi. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra. Nah, kemudian setan mencampakkan di situ, membisikkan di situ atau menyisipkan di situ. Dakal Baroni. Mereka adalah berhala-berhala yang tertinggi, dan sesungguhnya syafaat mereka sangat didambakan. Sampai ditegur oleh malaikat Jibril datang. Aku tidak bawa itu dari Allah, Muhammad. Kenapa? Akhirnya dibaca sekali, akhirnya diluruskan. Tapi riwayat ini sangat lemah menurut kebanyakan ulama tafsir. Tidak ditentang. Tidak benar. Tidak mungkinlah Nabi Muhammad itu sampai terpengaruh sejauh itu. Sampai sejauh itu. Ayat ini di samping sebagai contoh bahwa setan itu selalu berusaha mempengaruhi Nabi, mempengaruhi Rasul, dan mempengaruhi kaum yang beriman, selalu berusaha. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayantakhullahu ma yulqis syaitanu tsumma yuhkimullahu ayat. Fayantakhullahu, maka menghapuslah Allah ma yulqis syaitanu, apa yang dicampakkan oleh syaitan, tsumma yuhkimullahu ayati, kemudian Allah mengokohkan ayat-ayatnya, disterilkan ayat-ayatnya dari pengaruh apa setan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kata setan dipergunakan oleh Al-Quran tidak hanya untuk jenis makhluk halus yang durhaka dan selalu mengajak pada kedurhakaan. Tidak hanya untuk mereka, tidak hanya untuk makhluk itu. Kata setan ini dipergunakan oleh Al-Quran. Tapi kata ini dipergunakan juga oleh Allah dalam Al-Quran untuk manusia yang selalu berbuat durhaka dan mengajak kedurhakaan itu kepada manusia yang lain. Itu setan. Oleh karenanya di dalam surah Al-An'am ayat 112, kalau tidak salah Pak. Surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, coba terjemahan pertama. Artinya
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Nah, setan-setan manusia dan jin, jin itu ya setan-setan yang halus itu. Nah, manusia tidak halus kelihatan kita, tapi perbuatannya durhaka dan selalu mengajak manusia untuk berbuat durhaka. Itu juga disebutkan oleh Al-Quran sebagai setan juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Begitulah kami menjadikan bagi setiap nabi dan rasul itu aduwan, ada musuh-musuh. Syayatinal insi wal jinni, berupa setan-setan musuh itu berupa setan-setan dari manusia, jenis manusia, wal jinni, dan dari jin, jenis jin, makhluk halus artinya. Setan yang terdiri dari makhluk halus itu tidak kelihatan, ada di setan-setan semua. Kata guru saya, kalau didampakkan setan ini kita nggak bisa kerja, nggak bisa kerja, nggak bisa jalan kemana-mana. Ini merupakan rahmat Allah juga. Makhluk setan yang halus itu makhluk halus berupa jin, yang kemudian setan yang durhaka dan selalu mengajak pada kedurhakaan itu tidak didampakkan oleh Allah. Itu rahmat kasih sayang Allah. Coba kalau di pasar itu didampakkan jin-jin itu dan setan itu. Takut. Jadi banyak rahmat-rahmat Allah, nikmat-nikmat dan rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kita nggak sadar. Misalnya, pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Dibatasi sampai jarak sekian meter misalnya. Sesudah itu kemudian kita tidak mendengar. Coba, kalau kemudian diberi kebebasan kita mendengar sampai jauh, sampai ke hutan. Tidak bisa tidur kita. Dengar gaungnya anjing, dengar gaungnya harimau, dengan bunyi-bunyi ular, jangkrik dan sebagainya. Kalau pendengaran kita peka, sangat peka. Itu rahmat dari Allah. Cuma nggak disadari. Dan banyak rahmat yang lain. Termasuk setan ini, setan yang halus ini. Nah, kembali kepada penjelasan tadi bahwa Al-Quran menggunakan kata setan itu tidak untuk makhluk halus yang durhaka dan selalu mengajak kedurhakaan pada manusia, tapi juga makhluk manusia yang perbuatannya yang durhaka, yang mengajak orang untuk durhaka. Tapi ini jangan dimanfaatkan, makanya Pak. Tapi Pak Anwar nanti setelah ini kemudian tanya, kalau begitu cocok dengan situasi sekarang Pak. Dan sekali lagi, ketika kita ingin menganalisa satu ayat itu tidak berdiri sendiri, harus ada pembanding dengan ayat-ayat yang lain. Bagaimana kemarin saya sampaikan. Baiklah Bapak, supaya tidak kelantur. Wallahu alimun hakim. Allah menghapus apa yang dicampakkan oleh setan dan mengukuhkan ayat-ayatnya karena Allah Maha mengetahui, Maha kuasa, dan Allah Maha bijaksana. Kenapa setan diberi kemampuan untuk mencampakkan itu, untuk memberikan bisikan kedurhakaan terhadap Nabi, terhadap Rasul, dan terhadap kaum yang beriman. Tujuannya liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum, agar supaya yang demikian itu diciptakan oleh Allah. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu, agar supaya menjadikan Allah, menjadikan kepada apa? Ma'yulki syaitan, kepada apa yang telah dicampakkan oleh syaitan itu, fitnatan lilladzina, menjadi batu ujian, lilladzina, kepada orang-orang fi qulubihim maradun, yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit keraguan-raguan, penyakit syak wa sangka, penyakit macam-macam, kesombongan, penyakit takabur, penyakit ingkar, yang di dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit itu. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik
yang dia dapat Nabi mengatakan beriman, tapi ketika bertemu dengan teman-teman mereka mengatakan aku cuma pura-pura aja. Nah, Al-Quran menggunakan kata penyakit di dalam hati seseorang itu untuk menyindir orang-orang munafik. Tapi ketika Allah menggunakan kata keras hati, wal qasiyati qulubuhum, dan hatinya yang keras, bejat, keras, membatu, itu menyindir untuk orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir itu hatinya yang membatu sehingga tidak bergeming sedikit pun terhadap ajakan-ajakan mentauhidkan Allah. Beda dengan orang munafik. Munafik mau, cuma di luaran saja, hatinya tidak. Nah, orang kafir tidak sama sekali memang. Jadi hatinya yang sudah tertutup, hatinya yang sudah sangat membatu menjadi keras. Ada dua istilah di sini. Qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, dan di dalam hati mereka sudah qasiyah, yang sudah keras membatu. Itu sindiran bagi orang-orang kafir. Sedang yang hatinya sakit, itu sindiran bagi orang-orang munafik. Oleh karenanya, kita pun juga tidak mustahil terjangkit kemunafikan itu. Tidak mustahil di dalam diri kita terjangkit kemunafikan itu. Bab kata Nabi, alamat munafiki talat. Tanda orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Idza hadatsa kadzaba. Apabila berkata-kata dia suka bohong. Itu munafik. Menampakkan perbedaan antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati. Idza hadatsa kadzaba. Bila bercakap-cakap, berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia membedai janjinya. Itu ciri-ciri orang munafik seperti itu. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia curang mainnya. Melihat dari tanda-tanda yang digambarkan oleh Rasul itu, di dunia pada saat ini banyak orang-orang munafik sebetulnya. Orang munafik. Termasuk kita juga. Sering kita terjebak dalam kemunafikan. Kita suka bohong kadang. Kita tidak berjanji tapi membedai janji. Kalau hanya sekitar pergaulan, kemunafikan itu tidak begitu bahaya. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, kita munafik pada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Walaupun tidak sampai kepada akidah, tapi ini sudah terbiasa. Kita sudah biasa bohong. Kalau berjanji biasa curang, membedai janji. Kalau dipercaya kita biasa curang. Tidak mustahil pada saatnya. Kepada Allah pun seperti itu. Kepada Allah pun kita berbohong. Kepada Allah pun kita membelai janji. Dan kepada Allah pun kita bercurang. Tidak mustahil. Kalau dalam pergaulan ini kita terbiasa berbohong, berjanji, membedai janji, kemudian kita dipercaya oleh tetangga, oleh teman, kemudian kita curang. Kenapa seperti itu? Karena berarti di dalam diri manusia sudah tidak ada Allah. Di dalam orang itu sudah tidak ada Allah. Orang yang berbohong berarti dia tidak percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, saya berbohong bisa dipercaya oleh orang. Orang tidak menyangka saya berbohong, tapi Allah yang Maha Tahu. Kan begitu Bapak, cara berpikir kita. Karena demikian, sekali lagi, walaupun tandanya itu diucapkan ada 3, cuma bida hadatsa kadzaba, bila berbicara dia suka bohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji suka membedai janjinya, wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia suka curang. Kalau dalam pergaulan mungkin masih bisa ditoleran. Dampaknya sedikit. Tapi kalau ini sudah terbiasakan, dikhawatirkan sampai kepada masalah akidah pun juga seperti itu. Karena demikian berbicara tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan ucapan kita. Kita berucap asyhadu an la ilaha illallah.
Sering kita bohong kan? Ya. Iya. Harus kita akui, sering kita bohong kepada Allah. Nah, disinilah pertemuan-pertemuan semacam ini dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas kita. Karena kualitas diri kita tidak bisa tidak harus dengan ilmu. Nah, inilah perbedaan dua istilah yang ditemukan oleh Al-Quran. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang yang hatinya sudah keras dan membatu. Wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Wa inna dhalimina, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lafi shiqaqin ba'id, yaitu sungguh benar-benar berada dalam permusuhan yang jauh. Jadi orang yang zalim itu memusuhi kebenaran. Tidak suka terhadap kebenaran orang yang berbuat zalim itu, dan orang yang memiliki sifat-sifat zalim itu tidak suka terhadap kebenaran. Tapi walau bagaimanapun orang zalim itu akan menghilangkan kebenaran pada saatnya, cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul ke permukaan. Cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul di permukaan. Sudah banyak contohnya. Contoh misalnya, betapa kokohnya Pak Harto 30 tahun lebih. Zalim berbuat zalim. Tapi karena Allah menjamin setiap kebenaran cepat atau lambat akan muncul di permukaan. Akhirnya ketahuan juga bilangnya. Sekarang juga seperti itu. Sepandai-pandai orang yang zalim itu, mungkin dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun masih aman. Dan pada saatnya kebenaran itu akan muncul tanpa dibendung. Kalau sudah kebenaran, Allah ingin menampakkan kebenaran, tanpa ada kekuatan yang bisa membendung itu. Wa idza zalimina lafi shiqaqin ba'id. Waliya'lamal, ini tujuan yang pertama, agar supaya menjadi batu ujian bagi orang yang hatinya masih ragu. Tetap beriman pada ayat-ayat Al-Quran atau enggak? Terhadap kebenaran atau enggak? Ini menjadi batu ujian bagi mereka yang hatinya masih ragu, belum mantap. Dan ujian juga bagi mereka yang hatinya memang sudah keras untuk memberi kesempatan berpikir. Itu tujuan yang pertama. Allah memberi kemampuan setan mencapai. Tujuan yang kedua, liya'lamal ladina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahum qulubuhum. Waliya'lam, dan agar supaya ketika Allah memberi kemampuan setan untuk mendapatkan itu, agar supaya menjadi tahu orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, annahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya ayat-ayat itu al-haqqu, yaitu yang benar, min rabbika, dari Tuhan. Jadi mereka yang ilmunya mendalam dan kemudian mendengarkan ayat-ayat itu bisa membedakan, oh ini ayat yang benar asli dari Allah, oh ini ayat-ayat tambahan, oh ini ayat-ayat penafsirannya seperti itu. Bapak, tafsir itu adalah upaya manusia untuk meraba-raba apa yang dimaksud oleh Allah. Itu tafsir namanya. Karena demikian, para ahli tafsir itu berbeda antara seorang mufasir dengan mufasir yang lain. Tergantung sebesar mana, sejauh mana wawasannya tentang keislaman. Nah, Al-Quran ini kan wahyu Allah. Tidak ada yang tahu pasti terhadap keinginan Allah. Nggak ada. Ayat ini maksudnya seperti apa? Nggak ada yang secara pasti tahu Allah menghendaki seperti itu. Nggak ada yang tahu. Nah, mufasir itu hanya mencoba untuk meraba, memperkirakan. Jangan-jangan seperti ini maksud Allah. Itulah sebabnya, maka di dalam Islam itu banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda, termasuk di dalam tafsir Al-Quran ini. Karena sekali lagi, tafsir-tafsir yang dibuat oleh ulama-ulama itu, meraba kan, tanda petik. Jadi meraba-raba, barangkali beginilah yang diwujud, yang dikehendaki oleh Allah dengan ayat ini. Oleh karenanya
di sini waliya'lam alladziina utul ilma, agar supaya mereka yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yakin annahu, sungguhnya firman Allah itu, Al-Qur'an itu al-haqqu, yaitu benar min rabbika, dari Tuhan engkau. Fayu'minu bihi, maka kemudian karena ilmunya yakin, menjadi tahu dan yakin bahwa ayat itu adalah dari Allah, kebenaran dari Allah. Fayu'minu bihi, maka mereka kemudian menjadi orang-orang yang beriman bihi, dengan ayat itu, dengan Al-Quran itu. Fatukhbita lahu qulubuhum, maka menjadi tenang lahu, bagi orang itu, qulubuhum, hati mereka. Jadi di sini berbicara tentang hati, ada 3 jenis manusia. Yang pertama, hatinya yang terkena penyakit. Yang kedua, hatinya yang sudah membatu keras. Yang ketiga, hatinya yang sudah mantap. Ini patut bitulah qulubuhum. Kemudian yang depan, qulubihim maradun. Yang kedua, wal qasiyati qulubuhum. Jadi berbicara tentang hati. Yang pertama, hati yang terkena penyakit. Yang kedua, hati yang sudah keras membatu. Kemudian yang ketiga, hati yang sudah tenang dan mantap. Wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah, lahadil ladzina amanu, pasti akan memberi petunjuk kepada orang-orang aman yang telah beriman, mereka itu ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan itulah upaya-upaya setan. Upaya-upaya setan, baik setan itu dari makhluk-makhluk halus maupun setan yang terdiri dari manusia, sebagaimana disinyalir atau diungkap dari ayat surah Al-An'am tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli aduwwin likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi ada bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa yang cerdas yang dilontarkan oleh manusia-manusia untuk meragukan dan membuat bimbang hati seseorang terhadap kebenaran. Itulah Bapak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat pada diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Wala yaj'alul ladzina kafaru wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimun la yamullu samahu tanazzal an qawlin wa fi'lin wa niyati bi astaqi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi